Kita akan lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam dengan tema yang sudah kita sentuh tadi di awal. Bagaimana Tiongkok usik NKRI, harga diri dari Indonesia diuji. Sudah ada pakar-pakarnya bersama saya. Sudah ada Prof. Hasim Jalal selaku pengamat hukum laut internasional. Kemudian ada juga Mbak Koni Rahakundini Bakri, analis pertahanan. Dan kemudian ada juga Bang Martin Huta Barat dari Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam. Baik, saya sebelum jeda sedikit ya mau nanya juga nih sama Mbak Koni ya. Terkejut nggak dengan apa yang dilakukan Tiongkok kemarin pada saat ada penangkapan yang kita lakukan? Enggak terkejut. Enggak. Ini bukan pertama kalinya. Bukan pertama kalinya, dan sudah jauh hari sudah dikatakan bahwa Indonesia itu harus bermain smart power. Smart power itu secara diplomatnya harus kuat, kemudian secara militernya harus kuat. Militer kita dikuatkan belum? Sudah sejauh apa dikuatkan? Gitu. Bang Martin gimana melihat sepertinya harga dirinya agak terusik begitu ya Pak Martin? Meskipun di laut sana, tapi ini tetap rumah kita karena kita memang negara dengan kepulauan terbanyak begitu ya. Paling tidak malu gak sih Pak? Atau mungkin sedih gak sih? Kalau ada kapal nelayan Tiongkok melewati wilayah kita, itu sih sudah umum di negara-negara lain juga wilayahnya, perairannya dimasuki oleh nelayan dari negara lain. Tetapi yang terjadi adalah pada saat dilakukan penegakan hukum, kita tangkap dan ABK-nya sudah kita masukkan ke kapal kita mau tarik kapal nelayan tersebut, lalu Coast Guard-nya Tiongkok menabrak di depan mata kita, sehingga kapal nelayan Tiongkok yang hendak kita tarik itu tidak bisa kita bawa. Coast Guard-nya ini tidak pantas melakukan itu, dan itu yang meremehkan kita, yang kita anggap itu bukan tanda-tanda bersahabat dengan Indonesia. Ini lautan tapi kok kayak jalanan lalu lintas gitu, biasa kayak di darat gitu. Nanti saya akan ke Prof. Hasim Jalal juga, tapi sesaat lagi Prof ya, kita harus jeda dulu sesaat lagi. Bahwa untuk masalah kedaulatan dan sebagainya tentunya tidak ada satu negara pun yang akan mundur dari isu ini. Tetapi sekali lagi bahwa dengan hubungan yang baik ini tentunya Tiongkok sebagai negara besar juga sepakat dengan Indonesia mengenai pentingnya menghormati hukum internasional. Pemerintah Indonesia memprotes keras insiden pelanggaran wilayah oleh kapal penjaga pantai milik Tiongkok yang masuk ke perairan Natuna. Pelanggaran wilayah diawali pencurian ikan yang dilakukan kapal Kuaifei berbendera Tiongkok, yang kemudian berlanjut dengan insiden masuknya kapal penjaga pantai yang hendak mencegah kapal Kuaifei ditangkap oleh kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengirim nota protes kepada pemerintah Tiongkok terhadap pelanggaran batas wilayah. Keberatan kita terhadap 3 hal, yaitu 1, pelanggaran terhadap sovereign right dan yurisdiksi di wilayah ZEE dan landas kontinen. Itu 1. Yang kedua adalah pelanggaran dalam konteks bahwa apa yang dilakukan oleh Coast Guard Tiongkok adalah menghalangi upaya kita untuk memberlakukan hukum against atau terhadap IUU fishing. Yang ketiga adalah pelanggaran terkait dengan sovereignty dari territorial water Indonesia. Nah, memang di dalam komunikasi yang disampaikan secara lisan oleh kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Tiongkok, mereka mengatakan bahwa kejadian itu berada pada traditional fishing zone dari Tiongkok. Pernyataan Indonesia jelas. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyerukan akan memproses ABK illegal fishing ke ranah hukum. Bahkan pemerintah meminta kapal pelanggar Tiongkok tersebut diserahkan ke Indonesia untuk diproses lebih lanjut. Dengan hukum ya memang sudah ditangkap dengan kapalnya, tapi kapalnya ditumbur, jadi tidak bisa kita tarik. Akhirnya yang sudah kita bisa pindahkan adalah ABK dari kapal
illegal fishing tersebut. Itu akan ditindak dalam tahanan kita, ya, di dalam pemeriksaan dan investigasi. Itu akan ditindak. Memang Cina memang sudah menginginkan agar itu dibebaskan. Semua negara kalau warga negaranya ditahan pasti akan lobby untuk dibebaskan. Tapi kan kita ada proses hukum gitu. Mau dibawa ke mahkamah. Pemerintah Tiongkok berdalih kawasan tersebut adalah termasuk wilayah di mana nelayan tradisional Tiongkok mencari ikan. Namun dalih tersebut tidak termaktub dan tidak dikenal dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Tim TV One mengabarkan. Saya langsung ingin tanya ke Prof. Hasim, kalau melihat seperti ini, pesan apa sih yang coba Tiongkok berikan dengan melakukan hal seperti ini? Pesan ya? Ya, kan peta itu di situ ada dua kawasan kita. Kawasan teritorial, di mana kita punya kedaulatan. Ya. Kawasan zona ekonomi, di mana kita punya hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada di situ. Nah, di samping itu kita punya hak-hak lain di situ. Nah, ini yang dicuri ini adalah ikan yang menjadi hak berdaulat Indonesia di dalam zona ekonomi Indonesia. Dan itu adalah wewenang Indonesia untuk melakukan pengamanan, melakukan pencegahan illegal fishing itu. Nah, waktu kapal itu diseret, di situ dikejar. Nah, jadi saya merasa Cina tidak membantah kalau dia memasuki zona ekonomi Indonesia untuk membebaskan kapal itu yang melanggar hukum Indonesia. Ingat saya antara Indonesia dan Cina ada kesepakatan, kalau nggak salah ingat saya 2013 gitu, di mana Indonesia dan Cina itu sepakat mau memerangi illegal fishing. Nah, illegal fishing di Cina juga kita bantu, illegal fishing di Indonesia juga mestinya dibantu gitu, karena kesepakatan kita bahwa illegal fishing itu harus dicegah. Kalau sudah punya kesepakatan, lalu kenapa ditabrak begitu kan? Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kan mereka mengejar, dan dengan mengejar itu masuk ke dalam zona ekonomi Indonesia. Betul. Kan, dan dibebaskannya ditabrak itu malah di zona ekonomi Indonesia. Jadi artinya mereka melaksanakan kebijakannya di dalam zona ekonomi Indonesia. Dan otomatis melanggar kesepakatan Indonesia dan Tiongkok. Menurut perasaan saya, otomatis melanggar kedaulatan hak daulat Indonesia di situ. Oke. Baik, ini kan kalau tadi Mbak Koni bilang kan ini nggak kaget lah, sudah sering terjadi. Tapi action yang dipilih oleh seorang Ibu Susi gitu ya, Menteri Kelautan Perikanan, sejauh ini Anda sepakat nggak? Begini, saya bukan kaget karena sudah sering terjadi. Saya tidak kaget karena tidak ada perubahan dari negara ini melihat bagaimana konstelasi yang terjadi dan bagaimana kemudian Angkatan Laut harus dibangun untuk menyikapinya. Apapun yang sekarang dibuat di Natuna menurut saya masih jauh dari apa yang seharusnya. Ya kan, kemampuannya. Jadi, yang kedua adalah sekarang saya mempermasalahkan masalah tentang penegakan hukum kita di laut. Setahu saya yang bisa menindak di laut itu hanya government ship. Government ship kalau di Amerika itu hanya Angkatan Laut dan Coast Guard. Nah sekarang kalau saya ditanya, KKP ini government ship bukan? Betul kalau dari Undang-Undang Perikanan. Tapi apakah kemudian ini masuk dalam AIMO nggak? Nah jadi jangan sampai kita tuh punya juga konsentrasi kita pada bagaimana penegakan hukum di laut juga tidak clear. Kemudian asing melihatnya ini kapal apa nih yang nangkep ya? Nomor satu itu. Nomor dua, saya sudah ingatkan dalam konstelasi perebutan food energy security itu bukan saja kapal-kapal itu dijaga oleh Angkatan Laut masing-masing, dan ini bukan cuma Cina, semua juga melakukan. Denmark, Finlandia, apa semua juga, Inggris. Bagaimanapun Angkatan Laut itu akan protek harusnya. Nah, ada jalan kedua, kalau tidak Angkatan Laut yang banyak dilakukan adalah menyewa private military company. Saya sudah jauh-jauh hari ingatkan, di Singapura saja sudah ada 5 private military company. Sekarang kita baru berhadapan dengan Angkatan Laut Cina atau maaf, Coast Guard Cina. Besok mungkin dia akan hire private military. Bagaimana? Siapa yang mau menghandle itu? Jadi kalau saya bilang, coba kita juga melihat ke dalam diri kita sendiri nih, bangsa ini.
Cobalah, apakah angkatan laut kita harus diperkuat? Perkuatnya seperti apa? Apakah mau dibangun sampai Green Water Navy sekuat apa? Yang kedua juga, jangan cuma bicara alutsista gitu loh. Karena kalau kita bicara sama adik-adik di lapangan, masalah logistik itu penting loh. Di daerah Natuna itu hanya ada biosolar. Nggak ada kapal laut bisa jalan sama biosolar. Biosolar logistik kita bisa datang dari Pontianak. Berapa lama logistik dari Pontianak untuk kemudian kita bisa menindak? Jadi banyak hal yang menurut saya terjadi. Makanya saya bilang saya nggak kaget gitu loh. Ini baru Cina yang coba, mungkin besok lagi coba sama yang lain gitu. Nah, terus yang kedua yang sampaikan Prof tadi memang bahwa memang sekarang kalau memang kita tidak ada dalam perjanjian apapun tentang hukum internasional tentang traditional fishing zone, tapi kan ada traditional fishing right. Saya tidak sepakat untuk dibawa ke hukum internasional. Kenapa? Kenapa kita tidak bilaterally bicara sama Cina? Apakah Anda maksudkan ini fishing right-nya gitu loh? Seperti kita dengan Australia, itu kan bisa dibicarakan. Nah, itu yang mungkin dibicarakan. Kenapa saya nggak sepakat dibawa ke hukum internasional? Pertama satu ya, coba kita contoh lah, sepadan kita itu lebih fatal lagi. Bisa nggak kita proof? Nggak bisa, karena kita itu pada masalah filing, pembuktian hukum, kita sangat lemah gitu loh. Yang ketiga, saya melihat kok Menlu tidak menyatakan misalnya itu kapal balikin deh gitu. Kok enggak? Ya kan, kalau secara tegas Anda sudah melanggar, sekarang kapalnya balikin, saya balikin orang ABK Anda gitu. Ini jadi apa ya? Saya bilang itu nggak tegas gitu loh. Dan buat saya lebih mengejutkan galakan Bu Susi daripada Bu Retno. Sebagai Menlu harusnya Bu Retno langsung marah. Ini kan saya melihatnya Bu Susi dulu bereaksi, baru kemudian saya jadi bingung ini Menlu siapa ya? Gitu loh. Contohnya. Kalau memang Bang Koni nggak sepakat dengan keputusan ke Mahkamah Internasional karena mungkin bukan di situ sebenarnya aim-nya gitu kan? Karena kita banyak mesti yang dibenahi ke dalam kita sendiri juga apa. Tapi Bang Martin setuju justru ya langkah Bu Susi yang akan ke Mahkamah Internasional untuk paling tidak membuat shock terapi. Ya kan persoalan ini juga harus kita lihat dalam kerangka hubungan kedua negara. Sesaat lagi Bang, tetap bersama kami. Sejak wilayah Natuna, Kepulauan Riau dimasuki armada perang negara asing, kini Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, bersiaga penuh. 2 skuadron pesawat tempur yang disiagakan, yakni Skuadron F-16 dan Skuadron Hawk 200, setiap hari terbang melakukan pengawalan menjaga wilayah NKRI. Menurut Kadis Ops Kolonel Ahmad Yani, Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin siap menunggu perintah untuk melakukan pengawalan dari ancaman armada perang negara asing. Selain itu, patroli udara dengan pesawat tempur di wilayah Natuna akan terus dilakukan. Setiap hari, pesawat tempur terbang sampai perbatasan Malaysia dan melintasi wilayah Natuna. Yang mana semua perkuatan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan untuk kita mampu apabila terjadi kondisi emergensi. Termasuk juga ada Berben Konsep di sana, ada Lanut Pranai di Natuna yang sudah perkuatan juga tentunya dilaksanakan suatu standby dari operasi Hanut. Di sana ada beberapa flight yang selalu standby apabila digunakan, apabila dibutuhkan. Untuk skuadronnya sendiri Pak, ada berapa pesawat yang kita standbykan di sini Pak? Setiap hari pada prinsipnya dalam prinsip suatu kesiapan tempur semua kekuatan akan kita siapkan. Namun standby normal kita tetap melaksanakan latihan, profesiensi maupun operasi, dan standby Hanut dilaksanakan satu flight dari pesawat tempur Skadron Udara 12 Hawk 100-200 maupun Skadron Udara 16 Wing Udara 6 dari pesawat F-16. Apakah mobil juga Pak di lokasi konflik sana Pak? Sudah tentu, itu sesuai dengan perintah terakhir. Nanti kita menunggu perintah operasi yang diberikan kepada kita dari Direktif Komando Atas. Selain armada pesawat tempur, prajurit TNI AU di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin, para prajurit juga bersiaga penuh untuk menunggu perintah dari Panglima TNI. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Firman Domo, TV One mengabarkan.
Di lapangan selalu mencoba untuk siap gitu Bang Martin ya. Tapi justru kuncinya ketika Anda mengatakan juga bahwa lihat dulu kerangka dua negara ini hubungannya seperti apa. Sampai sepertinya harus berhati-hati begitu untuk memberikan aksi atau melakukan sesuatu. Bagi Indonesia, Tiongkok itu penting. Dan bagi Tiongkok, Indonesia jauh lebih penting lagi. Karena Indonesia menjadi pasar dari produk Tiongkok yang sangat besar. 260 juta penduduknya. Dan juga sumber-sumber alam kita yang dibutuhkan oleh Tiongkok. Jadi bagi Tiongkok, apalagi dia menghadapi Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Vietnam yang tidak begitu baik hubungannya, India, Amerika. Nah, kerjasama dengan Indonesia bagi Tiongkok luar biasa pentingnya. Oleh karena itu kita harus tegas. Jangan sampai kita merasa rendah diri terhadap Tiongkok. Jadi protes dari pemerintah Indonesia bagus dan kita dukung betul. Karena itu jelas pelanggaran, tetapi kita harus memanfaatkan itu. Bagaimana investasi Cina kalau perlu bisa masuk ke Indonesia. Misalnya adalah kita ajak Cina berinvestasi membuat pabrik pengolahan ikan di Natuna. Dan kerjasama dalam penangkapan ikan antara nelayan Tiongkok dan nelayan Indonesia. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, kan hasilnya akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kedua belah negara. Bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan-nelayannya. Kalau di Natuna, kita bulan lalu Komisi 1 DPR sudah mengunjungi Natuna. Memang kita sudah mengantisipasi kejadian ini. Maksudnya sudah terbaca akan terjadi? Sudah, karena memang Natuna itu melompong gitu ya. Jadi kekuatan kita itu sama sekali agak kosong di sana, walaupun landasan udaranya panjang. Dan nah, pertanyaannya kok bisa melompong, Pak Bang Martin? Ya karena memang kan kemampuan ekonomi kita untuk membangun alutsista kita kan terbatas. Tapi kita minta agar pemerintah memberi perhatian, dan saya lihat sudah mulai diarahkan di sana. Natuna akan kita jadikan salah satu pangkalan yang bisa mempertahankan wilayah kita di ujung Indonesia sana. Sepakat nggak tuh Bang? Ya. Kalau saya melihatnya begini ya, kalau alasannya selalu anggaran, kita nggak akan pernah berhenti selesai. Ya. Tapi bagaimana melihat kepentingan nasional, ya kan? Dan bagaimana tantangan itu kan harus terlalu terukur. Ini sekarang juga menurut saya kita juga punya masalah dengan tidak adanya regional security yang dipastikan bisa kita sepakati bersama. Saya misalnya pernah mengusulkan ya, salah satu solusi Laut Cina Selatan ini, karena bagaimanapun ke Laut Cina Selatan. Bagaimana kalau misalnya kita mulai dengan sesuatu yang belum ada aturan internasional? Contohnya bagaimana penerapan udara, ya kan? Bagaimana udara itu dipersatukan saja oleh ASEAN, apakah dengan Air Defense Identification Zone atau apapun itu namanya, sehingga ASEAN itu ada bersatunya. Karena menurut saya sekarang ada masalah bahwa Indonesia untuk stand up sendiri itu belum cukup kuat. Tapi untuk memakai ASEAN sebagai kendaraan pun, kok kita kayaknya jadinya nggak punya strategi gitu loh. Nggak percaya diri atau nggak punya strategi? Jadi menurut saya, seperti disampaikan Pak Martin, saya yakin bahwa kita sangat penting untuk Cina. Tapi bagaimana pentingnya kita itu kan kita juga harus menunjukkan strategi kita apa. Itu yang menurut saya sudah tidak ada. Nah, kembali lagi kepada TNI sendiri. Saya melihatnya sebenarnya kita ini mau kemana sih? Kok TNI kita malah jadi sipil, lebih ke sipil, ya kan? Sementara sipil-sipil kita malah jadi lebih TNI. Setahu saya Undang-Undang 51 itu nggak pernah dicabut. Hak yang boleh menegakkan hukum di laut bersenjata api itu hanya TNI Angkatan Laut, ya kan? Jadi menurut saya itu jadi aneh sekarang Bakamla, ya kan? Kemudian juga KKP diperkuat gitu. TNI Angkatan Lautnya enggak. Saya malah pernah mengusulkan kok 13 departemen ataupun berapa departemen di laut itu cobalah uangnya kumpulin semua, beli alutsista Angkatan Laut. Sebentar, 13 departemen itu naik kapal Angkatan Laut. Bedanya apa? Kan sama, Angkatan Lautnya jadi besar, secara berhak dia jadi government ship gitu di atas laut, penegakan hukum terwujud. Ini menurut saya alasannya selalu anggaran pertahanan nggak ada, tapi kok anggaran untuk Bakamla ada, anggaran Coast Guard ada, semuanya juga jadi bisa. Ini masukannya sudah ke Komisi 1 ya? Udah di mana-mana. Bang, ini ide seperti ini nggak pasti dipertimbangkan dong harusnya. Sekarang kan sudah ada perubahan, apalagi dengan undang-undang kelautan yang sudah kita sahkan. Bakamla ini sudah kita bentuk setahun yang lalu. Jadi kalau ada soal-soal masalah pantai, masalah nelayan-nelayan masuk kepada wilayah perairan kita, kalau dihadapkan dengan kapal perang Angkatan Laut, ya kan bisa-bisa ditembak ya habis ini tenggelam ini nelayan-nelayan. Jadi ada Bakamla ini yang memiliki peralatan-peralatan kapal-kapal yang menjaga pantai-pantai kita, perairan kita,
dia tidak seperti angkatan laut, kapal angkatan laut, tetapi dia memiliki peralatan yang memadai dalam rangka menjaga perairan kita. Menurut Bang Martin, Bakamla ini sesuai dengan kebutuhan sekarang memang Bakamla baru memiliki sedikit sekali kapal-kapal, tapi sudah kita rencanakan mulai tahun ini bertambah, tahun depan akan bertambah lagi. Karena baru 1 tahun Bakamla ini ada. Boleh saya potong sebentar Pak Martin ya. Saya coba lihat paparan Bakamla yang selalu minta mana kapal angkatan laut kasih ke Bakamla ini, kasih ke Bakamla itu, kasih ke Bakamla Coast Guard sebagai Coast Guard gitu. Lah angkatan lautnya punya apa? Satu itu. Kedua, kalau sekarang sampai ZTE Bakamla itu boleh beroperasi atas nama penegakan hukum di laut. Lalu angkatan laut kita mau ngapain? Iya kan? Apakah kita menjadi angkatan laut hijau atau laut biru, terus kapalnya apa? Ya kan, dipersiapkan nggak? Jadi saya ngelihatnya kok angkatan laut malah makin lama makin mundur perannya. Yang maju malah sipil-sipil dengan mau benderanya KKP, benderanya Bakamla, benderanya apakah gitu loh. Bakamla pun Coast Guard pun belum clear loh Pak. Ini kan perhubungan juga mengaku Coast Guard, Bakamla juga Coast Guard. Ini juga mesti diklarifikasi. Jadi gini, jangan sampai kita tuh ditertawakan akhirnya dunia luar. Tadi saya bilang kok, kalau saya jadi Cina mungkin saya pikirkan kapal perampok kali ya. Ini soalnya nggak jelas, ini bukan government ship. Boleh aja dia mikir kayak gitu. Oke, mau kali kita akan ditanggapi. Saya juga ingin dengar bagaimana tanggapan dari Prof ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Baik, dari penjelasan tadi Prof Hashim, saya ingin tanya ke Prof ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum, lalu kemudian ini terjadi, sebenarnya kelemahannya kita itu yang harus ditutup di mata hukumnya ya, itu di mana Prof? Ya, mestinya kan kita mampu mencegah dan dibawa ke pengadilan kita dan dihukum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengadilan kita itu. Kapal-kapalnya juga begitu Prof ya? Ya, kapalnya juga harus dibawakan itu. Kapal itu kan nanti akan menjadi barang bukti dan segala macam. Nah, tapi sekarang ini kan kita dicegah melaksanakan ketentuan itu. Ini kapal untuk tukeran ABK atau gimana kalau misalkan Prof lihat? Kapal itu sudah di dalam perairan kita, di dalam perairan zona ekonomi kita, ditangkapnya itu. Dan sudah dibawa hampir masuk ke dalam wilayah teritorial yang saya sebut tadi itu. Dikejar oleh Coast Guard. Jadi kan jelas di situ kalau Coast Guard Cina memasuki kawasan Indonesia dan melaksanakan perlindungan hukumnya di kawasan Indonesia. Nah, ini kan tentunya harus kita mampu mengatasi. Nah, untuk mengatasi itu saya dukung apa yang dibilang oleh Bapak dan Ibu ini. Kita perlu meningkatkan kemampuan penegakan hukum, pertahanan dan pembela kepentingan kita di laut yang menurut hukum internasional sudah punya kita. Nah, walaupun lautnya tidak punya kita, ikannya punya kita. Ya, kalau ada orang mencuri ikan di sana, kita harus mampu mencegahnya. Dan kalau ada orang menghalangi kita, misalnya maling masuk rumahnya Mbak, lantas Mbak teriak atau tangkap hidungnya begitu, lantas datang orang lain membantu maling itu di dalam pekarangan Mbak. Kita harus mampu kan itu mengusir maling itu dan mengusir yang membela maling itu. Baik Prof. Terakhir kesimpulan Mbak Koni, kita mau maju ke negara maritim, tapi dengan posisi seperti ini, Anda pandangannya seperti apa nih? Karena kan penegakannya dulu yang dilihat, supaya orang juga kemudian respect kepada NKRI. Ya, negara poros maritim dunia itu memerlukan ocean policy. Kita nggak punya, kita belum punya ocean policy. Jadi jangan sampai gini, visi presiden sudah menetapkan kita negara poros maritim dunia. Kemudian kementerian berbuat dong, gitu loh. Mana ocean policy-nya gitu? Kemudian apa ya aturan mainnya? Lalu bereskan tadi yang saya bilang tadi, pemain di laut kita terlalu banyak. Orang asing juga bingung ini kita mesti ngapain gitu loh. Jadi coba kalau kita mau bicara tentang hukum internasional, bergaullah, bermainlah secara internasional. Di dunia internasional itu apa sih elemen governmentship misalnya? Siapa penegak hukum di laut? Itu aja lah dulu gitu loh. Jangan mari mengarang sendiri-sendiri gitu kan. Jadinya jadi bingung gitu. Kita semua bingung. Terakhir Bang Martin, Anda mau Prof? Saya mau menegaskan bahwa poros maritim itu, saya pribadi udah 25 tahun lebih mengurus Laut Cina Selatan ini. Sejak tahun 90. Nah, lantas waktu itu Cina mengembangkan doktrinnya sekarang ini, doktrin Maritime Silk Road katanya. Dalam pengembangan antara Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dan lain-lain itu. Kita mengembangkan poros maritim antara Pasifik dengan Samudra Hindia dan juga termasuk antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Saya tuh melihat dari dulu prospek kerjasama antara poros maritim Indonesia dengan Maritime Silk Road Cina. Jangan kemungkinan prospek kerjasama ini hancur oleh karena tindakan mengejar kapal-kapal maling ini. Singkat Bang Martin, waktu itu sudah habis. Anda mau pesan apa sedikit saja? Walaupun kasus ini bukan persoalan yang luar biasa besar, tetapi jangan kita diremehkan. Kita memiliki harga diri, kedaulatan yang harus kita tunjukkan. Maka protes keras
dari pemerintah Indonesia itu harus kita dukung. Baik, Bang Martin terima kasih, Prof. Hashim terima kasih, Mbak Koni juga terima kasih. Kita lihat nanti bagaimana ya, mudah-mudahan Menteri Susi dan lain-lainnya juga cukup tegas gitu untuk melakukan penegakan di perairan kita. Baik, terima kasih pemirsa sudah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda bisa saksikan informasi menarik lainnya di Kabar Malam sesaat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia.